Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita musafah kiri kanan depan belakang kita. Katakan selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita datang ke rumah Tuhan untuk satu tujuan, untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan kita yang kudus. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini asalnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh yang sehat Kau berikan pada kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hati yang sukacita Kau berikan pada kami semua Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Berikan mereka keselamatan, tiba tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Kami juga berdoa untuk kami Tuhan yang telah tiba di rumah Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan sehingga hati kami bisa dibentuk dan menjadi serupa dengan gambaran Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan baru yang Kau berikan pada kami semua untuk mengagungkan, memuji dan menyembah Engkau. Bagi Engkau Tuhan segala pujian, segala penyembahan, segala keagungan dari selama-lamanya sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berkumpul di dalam namanya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, amin. Oleh karena itu mari kita datang ke tempat ini bukan hanya untuk menikmati sarana dan prasarana yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi mari kita ketemu dengan Tuhan, amin. Ketemu dengan kasih-Nya Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia kepada kita sekalian, amin. Tuhanku yang hebat. Menjadikanku lebih dari pemenang.
kita. Amin saudara. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes. Dia adalah Alfa dan Omega. Allah yang kekal. Allah yang sama. Kesetiaannya tetap tidak berubah. Amin. Sama-sama katakan, kau gunung batuku, kau Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. amin. Katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin Jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar, yang benar, yang Dia Alfa dan Omega, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang Benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, amin. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Bapa yang sangat mengetahui seberapa banyak
helai rambut kita. Bahkan saat rambut kita rontok sekalipun, Dia mengetahui. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin, saudara. Biarlah rasa syukur yang sangat dalam dari hati kita boleh kita ungkapkan melalui pujian dan pengagungan lagu ini. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Syukur kita pada Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Kasih yang
hidup kami boleh senantiasa memuliakan-Mu. Biarlah hidup kami boleh senantiasa berbuah lebat dan menjadi berkat untuk sekeliling kami, Tuhan. Inilah hati kami, inilah pikiran kami, inilah hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan dalam hidup kami. Biarlah hati kami boleh senantiasa mengucap syukur, dipenuhi oleh ucapan syukur yang melimpah, meluap keluar dari hati kami. Tanpa kami boleh bertanya, kenapa harus gini Tuhan, kenapa harus gitu. Tidak, karena kami percaya Engkau memegang kami. Engkau menjamin hidup kami dan masa depan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa, engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadirat. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwa. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehobot Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Tuhan, Tuhan ingin setiap kita menikmati betapa luar biasanya hal-hal yang tersedia di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang penuh kuasa. Karena Dia Allah yang mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah bersama dengan kita? Bahwa Allah mendengarkan setiap ucapan kita dalam hati kita maupun yang terucap dari mulut kita. Dan Allah juga melihat semua yang kita lakukan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Siap belajar sesuatu yang baru pada pagi hari ini? Yang siap belajar boleh lambaikan tangannya. Amin, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan untuk bersatu hati Tuhan, untuk belajar sesuatu yang baru,
untuk kehidupan kami Tuhan. Kami minta Tuhan hati yang lembut, hati yang mau dibentuk sama Engkau, sehingga sungguh Tuhan firman-Mu Tuhan ditabur di tanah yang subur Tuhan, bertumbuh dengan baik, berbuah banyak Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, selama bulan Juni ini kita dedikasikan untuk mempelajari tentang relationship, tentang hubungan. Kalau minggu pertama kita sudah belajar bagaimana kita bisa membangun hubungan kita dengan pemimpin, dengan pemerintah, bagaimana kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita ada otoritas yang di atas kita dan kita harus submit sama otoritas tersebut. Dan minggu kedua, minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita tidak menghakimi, bagaimana kita bisa mengontrol pandangan kita, bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita untuk menilai seseorang dalam kehidupan kita. Dan minggu ini kita akan belajar sesuatu yang menarik Bapak Ibu sekalian, karena banyak dihindari, orang nggak suka sama hal ini. Kita akan belajar masih tentang hubungan, tetapi bagaimana kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Boleh bilang kiri kanan depan belakangnya, batu sandungan. Batu sandungan. Saya akan berikan judul sharing firman Tuhan pada hari ini adalah storefront. Storefront atau bahasa Indonesianya adalah etalase. Etalase. Kita bisa simpan judul ini dalam pikiran kita dulu, dalam kepala kita dulu, sebelum kita akan membahas topik ini lebih dalam lagi. Bapak Ibu sekalian, batu sandungan itu adalah sebuah kiasan atau sebuah ungkapan untuk sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain menjadi berdosa atau berperilaku rusak. Dan ini adalah hal yang sangat dihindari bagi orang yang menghadapi batu sandungan itu dan orang yang dikatakan bisa memberi batu sandungan itu. Saya yakin dan percaya bahwa semua orang sejatinya hidupnya mau bermanfaat bagi orang lain. Sejatinya kehidupannya mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan semua orang, saya yakin juga sejatinya nggak mau menemukan batu sandungan yang membuat kita bisa terjatuh di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Atau ada dari Bapak Ibu sekalian yang sengaja setiap harinya dalam kehidupannya mencari batu sandungan? Atau sengaja untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain? Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita handle kehidupan kita agar kita tidak bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan kita bisa handle bagaimana pikiran kita, bagaimana pandangan kita untuk melihat orang lain tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita. Semua siap belajar? Siap belajar? Yang siap belajar boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita akan buka bersama-sama di Roma 14 ayat yang 13 sampai ke 23. Roma 14 ayat 13 sampai 23. Judul perikopnya adalah jangan memberi batu sandungan. Jangan memberi batu sandungan. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang menganggapnya beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah mengenai makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang
jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya akan menceritakan sedikit background story dari perikop yang barusan kita baca. Kalau kita sudah mendengar minggu kemarin, Pak Denal sudah bicara tentang hal ini sedikit, saya akan merefreshnya. Surat Paulus ini adalah untuk jemaat di Roma, di kota Roma. Dan jemaat di kota Roma itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada jemaat pengikut Kristus yang background story-nya adalah orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang taat sama hukum Taurat dari mereka kecil. Mereka sudah diajari tentang hukum Taurat. Kita bisa lihat bahwa ketika Yesus masih kecil, hal yang pertama dilakukan oleh ayah ibunya adalah membawa dia ke bait Allah. Begitu pentingnya hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan mereka juga memegang erat apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menghargai hari-hari besar orang Yahudi, mereka menghargai hari Sabat, dan mereka terus membawa budaya ini, kebiasaan ini sampai kemudian mereka mengenal Kristus. Ya, satu orang adalah orang Kristen yang berasal dari orang-orang Yahudi, dan satu kelompok lagi adalah orang Kristen yang berasal dari kelompok yang bukan orang Yahudi. Mereka tidak tunduk sama hukum-hukum Taurat, mereka tidak tunduk sama apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Mereka tidak tunduk sama hari-hari besar yang dirayakan oleh orang Yahudi, dan mereka juga tidak tunduk sama hari Sabat. Mereka mempercayai Kristus, mereka dibaptis oleh para rasul dan menjadi orang Kristen di tempat itu. Kebayang ya, di satu tempat ada dua kelompok besar. Dua kelompok besar ini beda background-nya, beda story-nya, beda kebiasaannya. Suatu saat ceritanya mereka berkumpul karena mereka satu jemaat di kota Roma. Mereka berkumpul dan mereka makan. Orang-orang Yahudi, orang-orang keturunan Yahudi melihat sesuatu yang aneh sama orang-orang keturunan Yahudi ini. Karena mereka memakan hal-hal yang orang Yahudi anggap itu najis. Kenapa mereka makan itu? Karena mereka tidak terikat dengan hukum Taurat. Mereka tidak terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena itu mereka makan. Dan orang-orang Yahudi ini, orang-orang yang punya background hukum Taurat ini merasa aneh. Kenapa dia makan itu? Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak menghormati hari Sabat? Hal ini yang kemudian menjadi konflik di dalam jemaat Roma pada saat itu. Sehingga Paulus sebagai salah satu leaders pada saat itu memandang perlu. Dia harus kasih klarifikasi. Dia harus kasih teguran sama orang-orang di Roma ini. Kemudian ditulislah kitab Roma. Isinya kira-kira seperti apa ya, tadi kita sudah baca Bapak Ibu sekalian. Dikatakan sama Paulus, aku tahu dan yakin di dalam Tuhan Yesus bahwa gak ada sesuatu yang najis di dalam setiap orang. Kenapa kamu najisin orang lain? Dia menegur orang-orang Kristen keturunan Yahudi, dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Pada saat itu juga dia menegur orang-orang yang non-Yahudi. Dikatakan seperti ini, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makananmu. Dia mau bilang apa di sini Bapak Ibu sekalian? Kepada orang yang non-Yahudi, dia ngomong, saya percaya gak ada yang najis. Tapi kalau kamu makan depan dia dan dia terganggu sama makanan kamu berdosa. Intinya apa? Kalau kamu makan ini jangan ada dia, gitu ya.
Kalau kamu mau makan ini jangan ada dia. Jangan membuat orang lain tersandung oleh makananmu. Kepada orang Yahudi dia ngomong, kerajaan Tuhan itu, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Ketika kamu menegur orang itu, kamu sudah merusak kerajaan Allah, sudah merusak kerajaan Tuhan. Karena apa? Sejatinya kerajaan Tuhan itu soal kebenaran dan damai sejahtera. Ketika tidak ada damai sejahtera di tempat itu karena engkau menegur dia karena apa yang dia makan, kamu berdosa. Kamu melakukannya bukan berdasarkan kasih. Kalau kamu makan itu di depan dia, kamu berdosa. Karena apa? Kamu tidak melakukannya berdasarkan kasih. Kamu bikin dia tersandung. Bikin dia bertanya-tanya, kenapa kamu makan itu? Intinya itu. Khotbah selesai. Enggak. Khotbah berjalan terus. Apa yang Paulus mau katakan di dalam kitab Roma ini? Bahwa ada satu tujuan besar, Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tidak ada sebuah sikap apabila ada batu sandungan di dalamnya bisa membangun sesuatu. Tidak ada sebuah jemaat yang bertumbuh dengan baik kalau di dalamnya terjadi konflik karena ketidaksesuaian apa yang dipercayai oleh jemaat pada saat itu. Begitu pentingnya kasih di dalam sebuah jemaat. Karena itulah Paulus memandang perlu untuk saya klarifikasi nih apa yang terjadi di Roma. Untuk saya beri teguran nih sama jemaat-jemaat apa yang harusnya mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka hilang yang namanya kasih. Orang keturunan Yahudi menganggap dirinya paling benar karena dia memasukkan tradisi mereka ke dalam agama yang mereka anut pada saat itu. Orang non-Yahudi juga menganggap dirinya benar karena mereka beralasan, saya nggak terikat sama hukum Taurat. Kenapa saya disalahkan? Tidak ada kasih pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Padahal seharusnya yang menjadi inti di dalam kekristenan adalah kasih. Yang menjadi tujuan utama dalam kekristenan adalah kasih. Makanya di ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bukan supaya kita dianggap paling benar, tetapi ada kasih di antara jemaat pada saat itu. Bilang kiri kanan depan belakangnya, saya mengasihimu. Saya mengasihimu. Bilang kiri kanan depan belakangnya, saya mengasihimu. Karena saya yakin dan percaya kasih merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berjemaat Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Daud mengatakan di Mazmur 133 ayat 1-3, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya kalau saudara seiman duduk hidup rukun bersama. Karena di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Karena di sanalah Tuhan memerintahkan kehidupan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sangat penting sebuah kasih ada di dalam kehidupan berjemaat. Sangat penting ada sebuah kasih, good relationship harus diperjuangkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kekristenan kita merupakan sebuah perjalanan. Ada yang baru menjadi mengikut Kristus, ada yang sudah cukup lama mengikut Kristus, dan ada orang-orang yang sudah sangat lama mengikut Kristus. Kita berasal dari berbagai macam background yang tidak kita bisa paksakan hidup di dalam sebuah jemaat. Sama seperti jemaat Roma, ada orang percaya dari orang Yahudi dan ada orang percaya dari orang non-Yahudi yang mereka punya background yang berbeda. Namun yang harus kita ketahui adalah kehidupan setelah kekristenan adalah kehidupan yang sangat berbeda sebelum kekristenan. Kehidupan di dalam Kristus membuat kita hidup di dalam yang namanya spotlight. Diibaratkan sebuah panggung yang hitam, kemudian berdiri seseorang yang menerima Kristus. Ada spotlight yang menerangi orang itu. Pernah melihat film Mr. Bean, tiba-tiba ada sinar gitu di atas ya, menyinari orang itu. Dan
yang menjadi menarik adalah semua orang bisa melihat dia. Karena apa? Dia yang bercahaya sendiri. Dia yang bercahaya sendiri. Matius 5 ayat 13 ayat 16 tentang garam dunia dan terang dunia dikatakan gak ada yang menyalahkan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pilihannya cuma dua Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima Kristus dan hidup bersama dengan Kristus. Kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain atau kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi inspirasi adalah begitu orang banyak melihat dirimu, begitu orang banyak melihat Kristus di dalam dirimu, orang lain berubah hidupnya. Orang lain penasaran kenapa hidupnya bisa berubah seperti itu. Orang lain kagum akan kebesaran Kristus yang dipancarkan dalam kehidupan kita. Atau hidup kita menjadi batu sandungan. Yang orang lain bilang, orang Kristen kok begitu? Orang Kristen kok masih menipu dalam usahanya? Orang Kristen kok masih berbuat yang tidak jujur dalam usahanya? Orang Kristen kok gampang mengeluh dalam kehidupannya? Pilihannya adalah pada kita Bapak Ibu sekalian. Apakah kita menjadi inspirasi atau kita mau menjadi batu sandungan? Hidup kita ketika kita mengenal Kristus, hidup kita bukanlah hidup kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu ada lagu kan? Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus dalamku. Saya yakin dan percaya bahwa lagu itu powerful banget Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyanyi lagu itu bukan hanya lagu yang keluar dari mulut kita, tapi itu sebuah statement iman kehidupan kita. Bahwa dimanapun kita berada, bahwa apapun yang kita lakukan, kita ini bukanlah diri kita lagi. Yang berdiri di tempat ini bukanlah Stephen lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam Stephen. Yang ada dalam pekerjaan saya bukanlah saya lagi, tetapi Kristus yang turut bekerja di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya. Dalam segala aspek kehidupan kita harus mencerminkan hidup Kristus agar hidup kita terus menjadi berkat dan tidak membuat orang lain terjatuh di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan hari ini saya akan membagikan 4 poin penting yang saya percaya membuat kehidupan kekristenan kita berubah. Bukan hanya menjadi lebih dewasa lagi, tetapi juga bisa melihat kehidupan saudara kita sama orang Kristen dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama adalah memiliki hati yang mau dibentuk. Memiliki hati yang mau dibentuk. Mazmur 51 ayat 12 mengatakan seperti ini. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat ini merupakan tangisan Daud Bapak Ibu sekalian ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan karena kejahatannya terhadap Batsyeba dan Uria. Ayat ini merupakan tangisan Daud, tangisan penyesalan Daud akan setiap dosa yang telah dia lakukan pada Batsyeba dan Uria. Kita tahu bersama bahwa Daud merupakan orang yang layak di hadapan Tuhan, orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Namun rupanya dia tidak luput juga dari kesalahan dan dosa. Dan pada ayat ini dia memberikan tangisan hatinya, dia menyadari kesalahannya dan bertobat. Ia berseru untuk pentahiran hati dan pembaharuan batin. Terkadang kita lupa untuk mengundang Tuhan untuk membentuk hati kita setelah kita bilang kita percaya sama Kristus. Terkadang kita lupa untuk mengundang Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, ikut serta dalam membentuk batin kita ketika kita bilang kita menerima Kristus. Kita anggap segala sesuatu yang ekstra harus kita lakukan itu menyebalkan dan merepotkan kita. Disuruh ikut pelajaran kekristenan kan, capek deh habis kerja gitu ya. Nanti lagi aja. Disuruh iklan siaron, komsel gitu ya. Nanti lagi aja. Karena saya masih sibuk nih sama pekerjaan saya, sama usaha saya. Tanpa disadari bahwa segala sesuatunya digunakan Tuhan untuk membentuk hati dan batin kita. Terkadang kita harus menjadi sebuah bejana, Bapak Ibu sekalian. Menjadi sebuah bejana yang gak rewel saat dibentuk.
Kita harus menjadi seperti bejana yang gak rewel saat dibentuk. Karena apa? Karena tahu apa yang pengrajinnya buat akan menjadikannya sebuah karya yang indah. Proses pembentukan bukanlah saat-saat yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi sebuah bejana di tangan seorang pengrajin tahu banget bahwa apa yang dilakukan oleh pengrajin itu akan menjadikannya sebuah karya yang indah. Begitu pula kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membiarkan Kristus membentuk hati kita, kita akan dibentuk menjadi karya yang indah di dalam Kristus. Setelah kita dibentuk menjadi karya yang indah dalam Kristus, poin kedua adalah yang perlu kita lakukan agar kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain adalah deeper relationship with God. Deeper relationship with God. Tahun kemarin kita sempat belajar tentang Petrus. Saya sempat memberikan firman Tuhan tentang the story of Peter. Bagaimana kita belajar dari hubungan Petrus dengan Yesus pada saat itu. Pada saat itu saya memberikan stages of relationship. Bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menempatkan Tuhan di mana? Hanya menjadi pengantar berkat aja dan kita menerimanya di halaman paling luar dalam kehidupan kita. Atau kita menjadikannya teman kita bawa Tuhan masuk ke dalam ruang tamu kehidupan kita. Atau kita menjadikannya sahabat, membawanya masuk ke dalam ruang makan dalam kehidupan kita. Atau lebih deeper lagi, lebih intim lagi, kita bawa Tuhan masuk ke dalam setiap area yang paling privat dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita membawa masuk Tuhan ke dalam area yang paling privat dalam kehidupan kita, ke dalam pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, kita punya prinsip, kita punya pengetahuan bahwa apa yang disediakan Tuhan adalah sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Apa yang disediakan Tuhan untuk masa depan kita merupakan sesuatu yang paling baik untuk kehidupan kita. Karena apa? Tuhan sangat exciting dengan masa depan kita. Tuhan sangat bersemangat dengan masa depan kita dan bukan masa lalu kita. Tuhan sangat bersemangat akan masa depan kita dan bukan masa lalu kita. Demikian juga dengan masa depan saudaramu dan bukan masa lalunya. Kita lihat kiri kanan depan belakang kita itu adalah saudara-saudara kita. Dan kita bisa melihat bahwa mereka, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupannya. Pilihannya hanya dua, Bapak Ibu sekalian. Kita mau merusak rencana Tuhan dalam kehidupan mereka dengan menjadi batu sandungan bagi kehidupan mereka. Atau kita mau mendorong teman-teman kita, saudara-saudara kita sehingga mereka mendapatkan purpose yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan mereka. Terkadang ketika kita melihat kelemahan saudara-saudara kita yang seiman, kita nggak bantuin mereka. Kita omongin mereka akan kelemahan-kelemahan mereka. Saya berdoa bahwa ketika kita pulang dari tempat ini hari ini, kita punya suatu paradigma yang baru tentang saudara-saudara seiman kita. Kita bisa melihat kelemahan saudara kita bantuin mereka. Dan gak diomongin doang. Kita mau bantuin mereka dan gak diomongin doang. Karena apa? Hati Tuhan buat mereka juga. Hati Tuhan buat mereka. Yang pertama memiliki hati yang mau dibentuk. Kedua, deeper relationship with God. Yang ketiga, miliki hatinya Tuhan. Miliki hati Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 9b mengatakan seperti ini. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saya yakin dan percaya bahwa hati Tuhan adalah bagi setiap manusia. Kasih Tuhan adalah bagi dunia ini. Kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, tentunya kita mengetahui kebenaran ini Bapak Ibu sekalian. Karena saya worship leader, ada satu lagu lagi yang sangat memberkati saya pada saat saya youth. Dikatakan lagu ini adalah berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku.
Kalau kita nggak punya hatinya Tuhan, kalau kita nggak punya matanya Tuhan, sampai kapanpun juga kita nggak bisa melihat saudara-saudara kita yang di depan, belakang, kiri, kanan kita merupakan tuaian yang siap dituai. Bukan kita selamanya nggak akan bisa melihat bahwa saudara-saudara kita yang ada di depan belakang kita, kiri kanan depan belakang kita adalah saudara-saudara yang harus dibantu karena Tuhan mengasihi mereka juga. Dan kalau kita nggak punya hatinya Tuhan, sampai kapanpun juga kehidupan kita tidak bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Karena kita tahu hati Tuhan sama mereka, kita bisa membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdampak bagi saudara-saudara kita. Karena kita tahu hati Tuhan ada pada mereka, kita bisa melatih diri kita menjadi orang-orang yang bisa memberkati mereka dan tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara kita, teman-teman kita bukanlah beban berat yang harus dipikul, karena hati Tuhan ada pada mereka juga. Yang keempat, poin yang terakhir. Yang pertama, miliki hati yang mau dibentuk. Yang kedua, deep relationship with God. Yang ketiga, miliki hati Tuhan. Yang keempat, tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting, Bapak Ibu sekalian. Saya diberkati dengan materi Sharon Komsel di bulan kemarin, di mana kita belajar mengenai penguasaan diri. Dikatakan dalam materi Komsel kemarin, kehidupan kekristenan merupakan anak tangga yang harus kita lewati satu demi satu. Kita tahu ada anak tangga yang namanya iman, sehingga kita bisa percaya sama Tuhan. Lalu anak tangga kedua dari iman, kita menambahkan iman itu kebajikan, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kemudian setelah kebajikan, kita harus menambahkan kebajikan kita itu adalah pengetahuan, sehingga kita tahu dasarnya why kita harus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan dari pengetahuan kita harus menambahkan penguasaan diri. Saya suka dengan statement ini karena memberkati saya banyak. Statementnya mengatakan seperti ini. Kenapa penguasaan diri itu penting? Karena pengetahuan tanpa penguasaan diri adalah cikal bakal dari kesombongan. Pengetahuan tanpa penguasaan diri adalah cikal bakal dari kesombongan. Kita tahu nih, kita anak Tuhan udah lama, kita tahu hatinya Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita tidak punya penguasaan diri seperti orang Yahudi, orang-orang keturunan Yahudi, kita akan menyakiti hati sesama kita. Kita tidak tahu background saudara kita seperti apa. Kita tidak tahu saudara kita berasal dari keluarga seperti apa. Kita punya informasi yang banyak nih dalam kepala kita tentang kebenaran firman Tuhan. Tanpa penguasaan diri, kita gak akan berkatin mereka. Yang ada kita menyakiti mereka. Membuat hati orang terluka dengan alasan kasih itu bukan kasih, Bapak Ibu sekalian. Kita menyakiti hati orang lain dengan alasan kasih itu bukan kasih. Karena itu penting bagi kita punya penguasaan diri, penting bagi kita punya kontrol diri kita, karena yang namanya penguasaan diri adalah elemen perekat sehingga kita bisa berbijak dalam berkata-kata dan bertindak. 4 poin sederhana yang pagi hari ini bisa saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian, dan kita akan masuk ke judul kita, storefront atau etalase. Baru masuk judul, storefront atau etalase. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berjalan-jalan ke toko, ke mall, atau kita melewati sebuah pertokoan? Toko yang menarik adalah toko yang merawat etalasenya dengan baik. Toko yang menarik untuk dikunjungi adalah toko yang merawat etalasenya dengan baik. Ada sebuah effort yang dilakukan oleh pegawai toko itu untuk datang lebih pagi sebelum mall itu buka untuk membersihkan etalase tokonya, untuk menghias etalase tokonya sehingga orang tertarik untuk masuk ke dalam toko tersebut. Bapak Ibu sekalian,
Tapi pekerjaan dari pegawai toko itu nggak cukup sampai itu aja. Nggak cuman membersihkan etalase tokoannya, tetapi pekerjaan utama juga bagi pegawai toko adalah melayani setiap orang yang datang ke tokonya dengan baik. Karena dia tahu ketika dia melayani orang-orang yang masuk ke tokonya dengan baik, dia dalam saat yang sama, dia melayani dua orang. Yang pertama dia melayani customer yang masuk ke dalam tokonya. Pribadi yang kedua adalah dia melayani pemilik tokonya. Karena apa? Ketika dia melayani customernya dengan baik, ada kemungkinan suatu saat nanti orang itu akan balik lagi ke tokonya. Apa yang terjadi kalau dia sudah merawat etalasinya dengan baik, tetapi pelayanannya tidak menyenangkan. Pelayanannya mengganggu customer. Kan kita sering lihat ya, kita masuk ke toko, sebuah toko di mall, etalasinya bagus, begitu kita masuk, mbak-mbaknya lagi main TikTokan, gitu ya. Yang jaga tokonya lagi main TikTok, gitu ya. Penjaga tokonya lagi makan kacang mungkin ya di tempat dia jaga. Kita lihat masuk ke toko yang bagus, kita lihat etalasenya menarik banget, hati kita tertarik untuk masuk. Tapi ketika kita masuk, penjaga tokonya melakukan hal yang tidak menyenangkan. Kemungkinan besar kita nggak akan balik lagi ke toko itu. Kita nggak akan mau balik lagi ke toko itu. Karena apa? Pengelola toko yang benar tahu selain etalase penting, pelayanan juga penting. Ada orang-orang yang mengatakan etalase nggak penting, dan Tuhan ngelihat hati. Tahukah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita merupakan cerminan dari hati kita. Apa yang kita katakan sehari-hari, apa yang kita lakukan sehari-hari merupakan produk dari hati kita. Ya ketika kita bilang, oh nggak masalah, saya nggak menarik, dan Tuhan melihat hati. By the way, apa yang kita lakukan ada produk dari hati kita. Etalase penting. Kita semua adalah etalase hidupnya kerajaan surga. Amin. Kita semua ada etalasenya kerajaan surga. Orang harus mau masuk dalam kehidupan kita dan mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Orang harus kita jaga dengan baik ketika dia masuk dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita melayani orang itu dengan baik, pada saat yang sama kita melayani Tuhan yang baik. Ngomongin batu sandungan adalah ketika orang itu datang ke dalam kehidupan kita, orang itu ngelihat nggak ada yang berubah sama kehidupan saya. Boro-boro dia mau kenal Kristus. Boro-boro dia mau lebih dalam lagi kenal sama Kristus. Storefront atau etalase bicara soal kehidupan kita. Kehidupan kita setelah kita mengenal Kristus tidak sama lagi. Ketika orang masuk dalam kehidupan kita, dia harus mau balik lagi masuk dalam tubuh kehidupan kita. Karena apa? Kehidupan kamu menarik banget. Saya diberkati dengan relationship sama kamu. Saya diberkati dengan relationship sama kamu. Saya semakin bertumbuh dalam Kristus setelah saya kenal sama kamu. Saya semakin bertumbuh dalam iman saya sejak saya kenal kamu. Kehidupan kita ada etalasenya Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menghidupi etalase kehidupan kita, itu akan menentukan apakah kita bisa memenuhi panggilan tertinggi dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadikan kehidupan kita saluran berkat bagi orang lain atau tidak. Ngomongin batu sandungan, kita ngomongin sesuatu yang bisa membuat orang lain terpleset, yang bisa membuat diri kita terpleset. Daud, seorang yang sangat berkenan bagi Tuhan, dia pernah kepleset.
Apa yang dia lakukan setelah dia kepleset? Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, bentuk hati saya, tahirkan batinku. Karena dia tahu kehidupannya merupakan cerminan dari kerajaan surga. Kehidupannya merupakan cerminan dari kerajaan surga. Karena itu juga Paulus begitu concern dengan jemaat di Roma. Kamu orang-orang keturunan Yahudi, kamu harus tahu bahwa yang penting dalam kehidupan berjemaat adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan karena makanan atau karena minumanmu. Pada orang-orang yang bukan keturunan Yahudi dia ngomong, kalau kamu sampai bikin orang lain tersandung karena makanan kamu udah berdosa. Pertanyaannya, kehidupan kita adalah kehidupan yang seperti apa Bapak Ibu sekalian? Maukah orang masuk dalam kehidupan kita, mengenal Kristus lebih dalam lagi? Atau orang kapok masuk dalam kehidupan kita? Karena apa? Kita kadang-kadang negur gak pakai hikmat dari Tuhan. Kita negur gak bijaksana. Kita negur gak pakai kasih dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami mau perbaharui hati kami mau perbaharui batin kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kehidupan kami, destininya adalah memperkenalkan Engkau kepada banyak orang dalam kehidupan kami Yesus. Kami gak mau Tuhan kehidupan kami menjadi kutuk bagi orang lain Tuhan, menjadi batu sandungan bagi orang lain Tuhan. Tapi kami mau Tuhan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga orang lain bisa mengenal Engkau lebih deeper lagi Tuhan. Sungguh Tuhan kami mohon ampun dan minta ampun yang sangat Tuhan. Kalau terkadang dalam perkataan kami, dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami di tempat kerja kami, di keluarga kami, di tempat pelayanan kami gak mencerminkan Engkau Tuhan. Kami tidak mencerminkan kerajaan surga Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mereview kehidupan kami Tuhan. Kami mau mereview apa yang harus kami lakukan sama orang lain. Sehingga orang lain diberkati melalui kehidupan kami. Dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan bulan ini, seri firman Tuhan adalah berguna sekali untuk kita semua sebagai anggota keluarga Kerajaan Allah, keluarga besar Gereja Rehoboth. Apa yang harus kita lakukan? Dan mungkin antara saya berkata, saya sudah tahu. Harus memperhatikan, harus mengasihi, dan hari ini tidak menjadi batu sandungan. Saya sudah tahu. Tapi yang penting bukan hanya kita tahu, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka hubungan kita sebagai anggota keluarga Kerajaan Surga makin dekat, makin erat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, satu pengumuman, ada pengumuman yang penting yang saya harus sampaikan, yaitu setelah kebaktian ini ada doa pengerja yang diadakan di bawah di ruang Elim atau di basement yang dimulai jam 11:30 siang hari ini. Dan kata kesasi akan diadakan hari Sabtu ini tanggal 24 Juni jam 2 siang bertempat di ruang meeting. Ruang meeting itu atau ruang rapat itu ada di belakang dari ruang Elim atau basement. Ya, bagi saudara yang mau mengikuti kelas katekisasi ini, silakan saudara bisa mendaftarkan pada Ibu Hana atau di kantor gereja Ibu Santi.
Baik saudara, minggu depan akan diadakan perjamuan kudus dan mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk menerima berkat Tuhan yang begitu besar, akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita siang hari ini dengan doa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus sudah hadir bersama-sama dengan kami pada ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak sudah memimpin seluruh kegiatan kami, acara kami pada hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajar pada kami, bukan hanya kami mengerti, tapi kami melakukan firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kata kesaksi yang akan diadakan pada hari Sabtu ini tanggal 24 Juni jam 2 siang. Engkau sediakan tolong sehingga semua yang akan dibaptis juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam mengiring Tuhan. Dan juga semuanya boleh merindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan mengadakan perjamuan kudus pada minggu depan. Engkau tolong kami semua, persiapkan diri kami untuk menerima berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami doakan doa dan puasa secara korporat mulai hari Kamis, Jumat dan Sabtu untuk mempersiapkan diri kami untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan di dalam doa dan puasa ini. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang saat sekarang ini tengah siap-siap untuk pemilihan baik caleg baik pun terutama presiden pada tahun yang akan datang. Kau sediakan tolong sehingga siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan untuk Dia yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, kami akan berikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya Engkau akan menyertai kami dalam pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pendidikan anak-anak kami semua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sediakan tolong sehingga kami dapat melewati minggu ini dengan berkat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan Amen. Saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Selamat siang, selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Di dalam Tuhan, Tuhan ingin setiap kita menikmati betapa luar biasanya hal-hal yang tersedia di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang penuh kuasa. Karena Dia Allah yang mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah bersama dengan kita? Bahwa Allah mendengarkan setiap ucapan kita dalam hati kita maupun yang terucap dari mulut kita. Dan Allah juga melihat semua yang